Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan dua router dan dua switch bersama 3 klien pada masing-masing switch. Nah, pertama kita tambahkan 2 buah router. Di sini saya menggunakan peta router ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 buah switch. Nama switchnya itu PT switch ya teman-teman. Dan kita tambahkan lagi 3 buah PC pada setiap switch. Jadi total PC-nya ada 6 PC ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rapikan sedikit agar lebih enak dipandang ya. Setelah itu kita ubah nama routernya menjadi router A, dan yang ini kita ubah menjadi router B. Nah, dan untuk switch kita rubah namanya seperti router tadi. Ini namanya kita ubah agar lebih gampang dalam pengucapannya ya. Ini isinya diganti menjadi klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, klien 5, dan klien 6. Nah, setelah itu kita tambahkan kabel crossover dan sambungkan dari router A ke router B. Lalu untuk menyambungkan antara router dan switch hub, kita menggunakan kabel strike. Lakukan seperti yang ada pada video ini ya, agar tidak salah dalam pemasangannya. Setelah itu kita sambungkan antara switch dan klien kita menggunakan kabel strike. Dari klien 1, klien 2, dan klien 3. Lakukan hal yang sama pada switch B. Nah, setelah urutannya sama dan topologinya sesuai, kita mulai menyambungkan router A dan router B. Kita masuk ke page internet 00, lalu masukkan IP address-nya. Lalu kita ketik 192.168.100.1, enter, lalu tekan on di bagian kanan atas. Lalu close. Setelah itu lakukan hal yang sama pada router B, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.100.2, enter, lalu tekan on. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke router A, masuk ke page internet 1.0, masukkan IP-nya 160.100.0.1, enter, tekan on, close. Setelah itu kita masuk ke router B, lalu kalian tekan config, masuk ke page internet 1.0, masukkan IP-nya 192.100.0.1, enter, on, close. Setelah itu kita masuk ke klien 1, lalu pilih desktop, masuk ke IP, masukkan IP-nya yaitu 160.100.0.2, enter, close. Lalu masuk ke klien 1, masuk ke IP,
lalu masukkan GTW-nya yaitu 160.100.0.1 close, masuk ke PC 2, lalu masukkan IP-nya yaitu 160.100.0.1 enter, masukkan juga GTW-nya 160.100.0.1 close, masuk ke PC 3 lagi, itu masuk ke desktop, IP, lalu masukkan IP-nya 160.100.0.4 enter, masukkan gateway-nya yaitu 160.100.0.1 close, lalu masuk ke PC 4, masuk ke desktop, masukkan IP-nya yaitu 192.100.0.2 enter, masukkan gateway-nya 192.100.0.1. Jadi untuk gateway-nya itu digunakan pada 3 PC yang berada pada switch B. Untuk IP-nya juga sama, 192.100.0.3, hanya angka bagian belakangnya yang diubah saja. Nah, contohnya itu untuk klien 1 kita menggunakan angka 2, untuk klien 2 harus menggunakan angka 3, dan klien ketiga harus menggunakan angka 4. Itu karena agar tidak terjadi tabrakan antara klien 1 dan klien lainnya, dan juga mempermudah dalam pengiriman pesan. Nah, di sini kita mulai mengirim pesan antara klien 1 ke klien 2 dan klien 2 ke klien 3 dan seterusnya untuk klien yang lainnya, itu agar mengecek apakah PC ini berfungsi atau tidak. Untuk routernya juga sama, dicek apakah berfungsi atau tidak. Nah, jadi di sini invalid karena kita belum menyeting bagian routernya ya teman-teman. Jadi kalau terjadi hal seperti itu jangan dulu panik, kita atasi dulu. Nah, kita tekan dulu routernya, lalu bagian RIP kita ketik 192.168.100.0 lalu add. Nah, lanjut kita ke router A, kita masuk ke bagian RIP, ketik 192.168.100.0 add, lalu masuk ke router B lagi, masuk ke bagian RIP, lalu kita masukkan 192.100.0.0 lalu add, close. Kita pergi ke router A lagi, masuk ke bagian RIP, masukkan 160.100.0.0 lalu kita add. Nah, kita close, lalu kita mulai mengirim pesan. Nah, kita coba ya, dari 1 ke 4 ini masih valid, kita coba lagi. Ini 3 ke router B, sukses. Dari PC 3 ke PC 4, sukses. PC 3 ke 5, ini valid, kita coba lagi. Di sini juga valid, kita coba lagi sampai pemberitahuannya menjadi sukses ya. Nah, sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.